Dar, 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 dar. Nah, oke guys, kaset channel balik maning guys. Halo guys, kajet kembali lagi lur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Semoga sehat sukses selalu, tetap dalam lindungannya, dimurahkan rezekinya. Oke lur, di video kali ini kajet mau berbagi soal sarang burung walet. Berbagi soal ini bosku ya, untuk mengenali grid sarang. Gridnya sarang itu seperti apa saja. Ini saya sudah ambil contoh. Ini dari dua sarang yang sama mangkok, tapi untuk warnanya berbeda. Warnanya kan berbeda bosku ya. Ini putih, ini agak kuning. Seperti itu, berbeda ya. Ini putih, ini agak kuning. Oke, ini saya kasih dua contoh. Ini grid ini bosku ya. Dua set sarang ini grid super sama grid di bawahnya super atau grid biasa. Seperti itu. Oke, sekarang itu kalau sarang yang pertama-tama masuk grid super ini saya buat contoh saja. Ini saya ada sudut ini saja, yang sudut lain belum jumpa, belum kelihatan. Ini saya buat contoh saja, ini sudut. Nah ini contoh. Ini grid super, ini sarangnya itu seperti apa saja ciri-cirinya. Seperti itu. Oke, kalau grid super ini, yang masuk grid super ini itu cirinya sarang itu satu, pokoknya sarangnya bentuknya bagus, mangkoknya bagus, cukup untuk bentuknya, dan sarangnya itu harus minimal paling rendah itu putih kapas bosku ya. Biasanya itu kalau sarang masuk grade super dia putih kapas atau putih kristal. Itu putihnya itu putih kapas atau putih kristal, itu baru masuk di grade super. Itu untuk warna. Kalau untuk kotoran bulunya, itu sama grade biasa bosku ya. Intinya yang masuk di grade super itu ini grade A, grade B, grade C, grade A, grade B, grade C, sama sudut. Seperti ini. Ini untuk warnanya yang sama, warnanya putih kapas atau kristal. Yang masuk di grade super itu ini saja. Ini grade banyak bulu ini gak masuk. Walaupun dia putih, tapi kalau banyak bulu penuh, dia gak masuk grade super. Intinya itu yang masuk di grid super itu ini untuk kotoran bulunya itu yang bersih, agak banyak bulu, lepas itu ini sedang, lepas itu sama ini sama sudut pun sama bosku ya. Kalau sudut yang contohnya bulunya penuh, contohnya bulunya banyak, dia pun gak masuk grid super. Untuk sudut itu yang masuk grid super yang bulunya itu kurang lebih seperti ini. Untuk warnanya pokoknya mau putih kapas atau putih kristal, itu yang masuk grid super bosku ya. Ini kaca sekedar berbagi saja untuk saudaraku petani walet biar mengetahui seperti apa gridnya sarang itu. Seperti itu bosku ya. Pokoknya yang masuk grid super itu 4 jenis ini. 4 jenis apa ini? 4 jenis karakter kotorannya ini. Yang bersih, sama yang kurang agak banyak sedikit bulunya, sama yang menengah, sama sudut. Kalau yang banyak bulu itu gak masuk, walaupun putih, kalau banyak bulunya penuh itu gak masuk di grid super. Sudut sama, kalau walaupun putih, kalau bulunya penuh banyak,
Nah, itu gak masuk. Yang masuk itu pokoknya sampai grade C, A, B, C. Nah, A, B, C itu masuk di grade super. Oke, seperti itu bosku ya. Ini perbedaannya. Nah, perbedaannya itu masuk grade-nya itu seperti itu, yang masuk di grade super. Kalau yang biasa, nah, itu perbedaannya di warna. Nah, untuk kotorannya itu kurang lebih sama ini. Nah, mau bersih, grade A nya bersih, B nya pun sama agak berkurang, C nya agak banyak bulu. Perbedaannya kalau di grade biasa, ini bisa masuk di grade biasa. Untuk yang banyak bulu, untuk yang banyak bulu sama sudut banyak bulu itu masuk di grade sini. Seperti itu bosku ya. Perbedaannya itu di warna. Nah, ini saya contohkan warnanya seperti itu. Itu sudah warnanya itu yang seperti ini, bisa dibilang putih beras bosku ya. Bisa dibilang seperti itu, atau di atasnya putih beras sedikit. Itu masuk di grade biasa. Seperti itu. Pokoknya yang di grade super itu sudah putih kapas atau putih kristal. Itu betul-betul yang masuk di grade super. Oke bosku ya, itu yang masuk betul-betul di grade super. Perbedaannya untuk sarangnya seperti itu. Kalau di grade biasa banyak jenis bosku ya. Perbedaannya itu dari segi warna. Yang grade biasa itu pokoknya selain grade super ini, contohnya ini grade biasa yang pertama, yang paling tinggi. Untuk kotoran bulunya itu kurang lebih sama grade super, tapi ini masuk tambahan ini yang banyak bulu, dia masuk di grade biasa. Yang mangkok ini sudut banyak bulu pun masuk di grade biasa juga. Perbedaannya itu dari warna. Ini untuk per grade-nya. Oke, kalau yang grade biasa paling tinggi warnanya seperti ini, itu untuk harga bosku ya. Ini paling tinggi, ini di bawahnya. Nanti kalau ada yang lebih kuning dari ini, lebih kuning dari ini, contohnya agak kuning lagi sedikit, ini contoh. Oh, ini sama ini. Nah, ini sama ini kuningnya. Kalau ada yang lebih kuning sedikit dari ini, harganya sudah di bawahnya lagi. Untuk bentuknya, fisiknya sarang sama, mulai grade A, B, C, A, B, C banyak bulu sama sudut. Itu masuk di grade biasa. Nanti kalau ada yang lebih kuning lagi, biasanya ada kalau yang lebih kuning lagi, itu harganya pun berbeda. Seperti itu. Itu untuk yang masuk di grade grade biasa, enggak grade super. Kalau grade super itu enggak ada ini bosku ya, batasnya hanya sampai sudut ini tadi. Intinya itu ini. Ini enggak masuk. Intinya 1, 2, 3, 4 jenis sarang. 4 jenis fisik sarang itu yang masuk di grade super. Yang banyak bulu ini walaupun putih dia enggak masuk. Sama yang sudut nanti bisa dilihat kotorannya seperti apa. Kalau yang banyak bulu itu enggak dimasukkan grade super. Untuk harganya, grade super ini berbeda bosku ya. Biasanya kalau pembelinya oke, enggak terlalu rumit, itu grade AB ini biasanya harganya jadi satu. Ini satu harga. Ini enggak masuk, ini lain harga, ini lain harga. Seperti itu untuk harganya. Tapi kalau dibeli cong, lihat pembelinya saja. Grade super ini dibeli cong beraninya berapa, seperti itu. Ini pun sama. Mulai fisiknya 1, 2, 3, 4, 5 ini. Ini 6 sama ini sama sudut ini. 1, 2. Ini kok banyak ini. Ini grade A, grade B, grade C. Oh, ini bukan ini tadi di sini. Banyak bulu sama ini 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ini itu pun sama. Biasanya kalau untuk pembeli yang oke, ini dicampurkan jadi satu harganya. Kalau per grade, kalau grade C harga sendiri, banyak bulu harga sendiri, sudut sendiri. Tapi kalau di root atau di cong, itu pun sama juga. Tinggal pembelinya itu beraninya berapa. Untuk ininya itu berapa persen, untuk sudutnya berapa persen, banyak bulu berapa persen,
yang grade C berapa persen, B berapa persen, grade A berapa persen. Nah, itu baru bisa apa ini, membuka harga kalau dicong. Tapi kalau sendiri-sendiri jelas bosku ya, contohnya ini jajakan 1, contohnya harganya 1, contohnya ini harganya 2, ini harganya 1, ini harganya separuh, ini harganya berapa, 1 atau 2. Nah, seperti itu. Pokoknya intinya perbedaannya dari segi ini bosku ya, dari segi warna. Grade super sama grade biasa itu yang paling jelas itu dari segi warna sama kotorannya. Nah, itu perbedaannya apa ini, grade super sama grade biasa. Nah, nanti kalau untuk contohnya yang ini enggak ada bentuk atau patahan-patahan seperti ini sudah harga berbeda bosku ya. Nah, ini sudah harga berbeda. Ada lagi kalau contohnya bentuknya mangkok seperti ini, kalau lumut betul-betul kotor, itu harganya pun berbeda sudah. Nah, seperti itu untuk membedakan grade-nya bosku ya. Nah, pokoknya yang contoh ini enggak ada bentuk seperti ini, pecah ini. Nah, ini enggak ada bentuk seperti ini, harganya berbeda. 1 patah jadi 2, ini pun harganya berbeda. Yang kecil-kecil itu seperti ini biasanya harganya pun berbeda juga. Seperti itu untuk membedakan grade-nya tuh seperti itu. Pokoknya yang super itu, yang masuk di grade super itu 4 fisik bosku ya. Nah, ini 4 fisik ini, grade A, B, C sama sudut. Yang banyak bulu ini enggak masuk, kalau sudut banyak bulu pun enggak masuk. Nah, seperti itu perbedaannya. Yang masuk grade super itu seperti itu. Kalau ini grade ABC sama ini sama sudut, nah itu masuk. Kalau nanti ada contohnya bakpao, itu sudah lain harga bosku ya. Kalau ada yang sarangnya contohnya bakpao, nah itu sudah lain harga. Ini enggak ada contohnya, ini enggak ada contohnya. Inilah contoh, saya buat contoh lah. Kalau bakpao, nah itu harganya sudah sendiri. Nah, kalau harga sarang bakpao itu mau bersih mau banyak bulu, nah itu enggak dicampurkan di sini bosku ya. Nah, ini bakpao ini sudah diasingkan, intinya itu harganya sendiri. Mau sama harga sudut atau harga banyak bulu, intinya untuk bakpao ini sudah lain grade. Nah, untuk bakpao itu sudah lain grade, enggak sama grade biasa yang ini. Nah, seperti itu. Oke bosku ya, kajian sekedar berbagi untuk mengenali per grade-nya sarang itu seperti apa. Ini kajian saya berbagi untuk saudaraku petani walet supaya tahu bosku ya, mengenali grade-grade-nya sarang itu seperti apa. Nanti intinya kalau untuk mengeluarkan sarang atau menjual sarang itu nggak takut bosku ya. Kita buat jaga-jaga saja ya, siapa tahu nanti ada orang yang kurang tanggung jawab kalau untuk mau menipu kita petani walet. Jadinya kita tahu, sudah tahu grade-grade-nya itu seperti apa, seperti itu. Oke, cukup segitu saja, semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalam, matur, thank you.